Hadirin Kota Palopo. Pada Bapak Profesor yang hormat kami, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Innal hamdalillah al-qail tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terhormat Bapak dan Ibu para pejabat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan demikian juga kepada segenap rumpun keluarga yang berduka, hadirin dan hadirat handetolan yang kami muliakan. Telah ada di hadapan kita keluarga kita, anak kita, saudara kita, almarhum Ordan SSI APT. Beliau telah wafat atau telah berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sehingga bagi mereka yang beragama Islam, kematian atau wafatnya seseorang itu dapat dikategorikan sebagai musibah, dalam arti sebagai ujian kepada manusia, termasuk kepada kita semua ini yang masih hidup, termasuk kepada semua keluarganya, orang tuanya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, sahabatnya. Ini merupakan satu ujian. Dalam ajaran Islam, kalau kita mengalami satu musibah berupa ujian, maka ucapan yang kita ucapkan atau kalimat yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kita semua ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mohon diperbaiki ucapannya, karena sering kita temukan di media sosial ucapannya itu salah atau kurang benar. Misalnya dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Salah itu. Kalau redaksinya atau kalimatnya seperti itu bisa artinya yang berpulang adalah Allah, bukan manusianya. Jadi perbaiki tulisannya. Sekali lagi ucapannya atau kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Itu artinya kita manusia ini akan kembali kepada Allah. Jadi saudara kita Odang ini sebenarnya melanjutkan perjalanannya. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini memang seperti orang yang sedang berjalan. Nanti ada terminalnya atau tempat-tempat di mana kita berhenti. Dan tempat atau tujuan terakhir dari kehidupan manusia adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah, kalau orang melakukan perjalanan itu baiknya mempersiapkan bekal. Nah, apakah kita sudah bersiap atau mempersiapkan bekal? Kenapa kita bertanya begini? Karena kematian itu adalah satu kepastian. Kalau sudah tiba waktunya, tidak ada yang bisa menunda. Demikian juga tidak ada yang bisa memajukan. Adakah orang yang bisa menghindar dari kematian? Tidak ada. Karena semua yang bernyawa itu pasti akan fana. Dia pasti akan hilang. Dia pasti akan hancur. Demikian juga kita semua. Karena itu wafatnya saudara kita ini memang menimbulkan kesedihan bagi kita. Menimbulkan kesedihan kepada kita. Tetapi kesedihan kita itu juga harus dibarengi dengan perasaan harapan kepada Allah. Allah memberikan yang terbaik buat kita. Itulah sehingga di dalam ayat yang dibacakan oleh Ananda tadi dikatakan, wa basyiris shabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang kalau dia mengalami satu musibah, mengalami satu ujian, dia mengucapkan apa yang diucapkan? Itulah tadi, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersabar itu akan diberikan 3 macam balasan. Yang pertama adalah ulaika alaihim salawatun min rabbih. Bagi orang yang bersabar itu, kata Allah, akan diberi salawat. Salawat di sini bisa berarti keberkahan hidup, bisa berarti ampunan, bisa berarti kesejahteraan, bisa berarti kelegaan. Kelegaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Apa itu kelegaan? Kelegaan itu adalah satu perasaan hati yang bisa menampung kesedihan, bisa menampung penderitaan, bisa menampung kesulitan, bisa menampung kesusahan. Itu namanya kelegaan. Ada orang yang kalau ditimpa musibah seperti sudah tidak ada sama sekali lagi harapan. Itu adalah hal yang keliru. Kalau dia gagal seperti sudah kiamat dunia. Padahal gagal itu katanya adalah keberhasilan yang tertunda. Kalau dia diuji seolah-olah itu sudah akhir dari semuanya. Padahal kata Allah, kelegaan. Ya, kita bersedih. Nabi juga menangis. Ketika anaknya meninggal, ketika istrinya meninggal, ketika pamannya juga meninggal, Nabi juga bersedih. Sampai-sampai dia harus dihibur oleh Allah. Hiburannya adalah berwisata, melakukan Isra Mi'raj. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kita bersedih, tetapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kelegaan.
mampu menampung kesulitan, mampu menampung kesedihan kita. Dan di balik itu insya Allah akan memberi balasan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua kata Allah, bagi orang yang bersabar kalau ditimpa musibah, dia akan diberikan rahmat, diberikan kasih sayang oleh Allah. Dan yang ketiga, akan diberikan yang namanya petunjuk, diberikan bimbingan dan petunjuk. Jadi kepada keluargaku, kita semua turut prihatin, bersedih. Namun kami pesankan bahwa bersama dengan kesedihan itu, bersama dengan perasaan yang kita alami ini, juga kita harus menitip harapan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan takdirnya ini sebagai sesuatu yang terbaik buat kita. Yang pasti insya Allah adalah saudara kita Odang ini, kalau berdasarkan testimoni temannya tadi atau atasannya tadi Pak Baso, beliau adalah orang yang baik. Ya, kalau sudah ada testimoni begitu, itu sudah bekal Bapak, sudah modal yang besar. Dan saudara-saudara keluarga ini tinggal, itulah yang membuat kita merasa lega, karena beliau ini mendapat testimoni sebagai orang yang baik. Orang yang baik tidak perlu minta kembali hidup. Hanya orang-orang yang berdosa saja yang nanti akan menyesal di hari kiamat. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat baru terbuka matanya, baru dia memahami, oh ternyata apa yang diceritakan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh agama itu benar ada. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, walau tara izil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim, yaitu ketika orang-orang yang banyak berbuat kesalahan ini, dia kemudian mengalami apa yang dia diceritakan oleh para pemuka agama kepada dia, lalu dia mengatakan, ya Allah, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, sekarang kami sudah melihat, sekarang kami sudah menyaksikan, farji'na, kembalikan kami kalau bisa ya Allah, hidupkan kami kembali, kembalikan kami ke bumi, na'mal sholihan, insya Allah katanya kami ini akan melakukan amal saleh. Tapi tentu kalau kita sudah berada pada situasi itu, tidak ada lagi cerita kembali ke dunia, kecuali kita terus melanjutkan perjalanan. Karena itu kita merasa lega bahwa saudara kita ini wafat itu artinya sempurna, insya Allah kembali kepada Allah dengan mendapatkan testimoni ataupun juga pengakuan dari teman-temannya bahwa beliau adalah orang yang baik. Mudah-mudahan itu menguatkan beliau dan menjadi amal saleh, menjadi doa, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala kita doakan beliau mengampuni segala kesalahan dan dosanya, membalas segala kebaikannya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana biasa kalau ada keluarga kita yang wafat, disampaikan kiranya kita semua dapat memaafkan, dan kalau ada yang berkaitan dengan berkaitan dengan utang piutang, kiranya dapat disampaikan kepada keluarga untuk dimusyawarahkan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, sebagai keluarga kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dari segala penjuru, juga dari dalam kota Palopo, dari berbagai instansi termasuk kepada pemerintah Tanah Luwu. Kami ucapkan terima kasih atas ucapan belasungkawanya, partisipasinya, dan tentunya doa ataupun kehadiran kita semua. Kami memohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan atau prosesi penyelenggaraan jenazah ini. Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas segala kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.
Bapak Ibu keluarga pelayan yang kami muliakan, yang terakhir kami mewakili keluarga besar almarhum menyampaikan kepada Bapak Ibu yang sempat hadir melayan bahwa insya Allah keluarga akan mengadakan tausiah pada malam yang ketiga berpulangnya rahmatullah almarhum, yang mana waktu pelaksanaan akan dilaksanakan pada salat Isya. Demikian seluruh rangkaian acara pelepasan jenazah almarhum pada kesempatan siang hari ini. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.